Ya, halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dodi Kurniawan, dari kelas malam, TI 6. Eh, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk web yang telah saya buat demi mendapatkan nilai UTS. Eh, dan di sini kita sudah masuk di menu login page ya. Di sini ada switch buttonnya, jadi kita bisa pilih untuk menu akun yang akan kita masukkan, yaitu admin atau mahasiswa. Kita coba untuk masuk ke akun mahasiswa terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkan akun dengan NPM saya sendiri. Mari kita coba. Ya, ini merupakan tampilan daripada beranda user ya. Di sini ada button-button buku saya, katalog, favorit, riwayat, denda, dan juga profil, yang mana ketika kita klik akan masuk ke menu masing-masing. Di sini juga ada search barnya, yang mana kita bisa mencari judul buku, penulis, atau kategori langsung dari sini. Di kanan ada buku terpopuler, yaitu buku-buku yang paling banyak dipinjam berdasarkan buku yang paling banyak dipinjam. Terus di bawahnya ini ada buku yang terbaru yang ditambahkan oleh si admin. Nah, ini ada yang terbaru, ada Tendangan Si Madun dan lain sebagainya. Terus di kanan ada top peminjam, yaitu akun mahasiswa yang paling banyak melakukan peminjaman. Nah, di sini seperti contohnya ada Agus dengan 8 kali peminjaman. Terus di sini ada aktivitas saya, yang menunjukkan aktivitas apa gitu, seperti buku yang dipinjam, terus jatuh temponya juga. Terus di bagian paling bawah ada menu upgrade member. Ini merupakan tampilan dari user biasa yang bukan member. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nah, ini user. Nah, kalau dia member berarti tulisannya member gitu. Nanti kita akan coba juga untuk ajukan menjadi member. Di sini kita coba untuk button-buttonnya ya. Kita pertama coba dari bukunya, misal kita contohkan matematika. Nah, dia akan masuk ke menu katalog dengan buku matematika ini. Seperti itu. Terus ini button ini juga sama, dia masuk ke sini. Ini merupakan semua buku ya. Ini ada buku fisik. Nah, ini juga ada e-book. Kebetulan saya baru menambahkan 2. Nah, ini contohnya e-booknya Madun yang baru ditambahkan tadi. Nah, terus di sini ada katalog. Terus ada buku saya, yaitu buku-buku yang pernah mahasiswa pinjam. Ini contohnya. Terus ada favorit. Nah, itu buku-buku yang kita masukkan ke favorit. Nah, seperti itu. Ini ada riwayat. Terus ini ada denda dan tagihan. Ini denda tidak ada karena belum ada. Nah, ini profilnya seperti itu. Dan untuk bagian katalog yaitu seperti ini. Mari kita coba untuk melakukan peminjaman. Jadi untuk melakukan peminjaman, si user atau mahasiswa yaitu memilih buku terlebih dahulu. Misal kita ambil contoh Soeharto versus mahasiswa ya, ini dengan judul
judul 1998. Jadi kita klik lihat detail. Nah, di sini muncul deskripsi ya. Ini ada penulisnya, ada penerbitnya, terus kategori, terus stok, terus ada button tambah favorit yang kalau kita klik itu akan muncul di menu favorit kita, dan kita juga bisa bagikan review kita sebagai mahasiswa. Seperti contoh misalnya kita tambahkan favorit. Nah, di sini kita klik, buku ditambahkan ke favorit, yang mana ketika kita klik favorit dia akan muncul di sini seperti itu. Misal kita hapus juga dia akan terhapus seperti itu. Nah, ini untuk pinjam buku, dan misal kita contoh kita melakukan peminjaman. Di sini kita klik pinjam. Nah, di sini buku berhasil dipinjam dan stoknya dia akan berkurang menjadi 9 yang tadinya 10. Misal di sini kita sudah pinjam, dan nah di menu buku saya ini akan ada informasi seperti ini. Nah, untuk user biasa itu hanya bisa perpanjang 3 hari, dan ini hanya perpanjangnya cuman 1 kali. Jadi kalau member itu bisa berkali-kali. Misal contoh di sini posisi user sudah meminjam dan ingin diperpanjang gitu ketika deadline 30 Mei ini. Nah, bisa kita klik, nah dia akan hilang button perpanjangannya karena dia user biasa bukan member begitu. Kita contoh balik lagi ke sini, misal kita mau tambahkan review, misalkan kita bintang 5, misal buku ini sangat bagus. Nah, review ini juga bisa dilihat oleh mahasiswa lain. Nanti kita akan coba juga untuk masuk menggunakan akun mahasiswa lain seperti itu. Nah, coba kita misal kita melakukan pengembalian buku. Jangan deh, kita keluar dulu saja, kita logout, kita masuk menu admin. Nah, untuk admin di sini kita coba masuk menggunakan email ya. Nah, ini ada menu admin, kita nggak pakai navbar, yaitu kita pakainya sidebar. Nah, di sini ada informasi yang ditampilkan dari dashboard berdasarkan peminjaman mahasiswa. Ini ada buku teralis juga. Nah, ini kurang lebih mirip dengan yang ada di menu mahasiswa ya. Terus ini, nah ada pengajuan member, misal. Terus ini sebelumnya tadi saya sudah melakukan ini ya, pengajuan upgrade member yang ada di, nanti saya kasih lihat sebentar. Nah, di sini saya tadi udah melakukan klik ya. Jadi misal kita sebagai user biasa ingin melakukan upgrade member. Nah, jadi di sini untuk melakukan upgrade. Nah, ini pengajuan member dikirim yang nanti akan dikonfirmasi oleh si admin gitu. Kita masuk kembali.
Ini kalau misal kita tadi masukkan di menu mahasiswa, dia nggak akan masuk. Saya tadi salah ya, harusnya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini peninjauan permintaan upgrade ya, ada 2 orang, yaitu Bayu dan Dodi Kurniawan. Dan ini sebelumnya sudah dikonfirmasi atau disetujui, yaitu Agus. Nah, ini menu dashboardnya seperti ini. Ada total buku, yaitu total dari buku fisik dan juga buku e-booknya atau buku digitalnya. Dan ini ada akun terdaftar, yaitu jumlah mahasiswa yang terdaftar, itu ada 6 orang atau 6 akun. Dan ini transaksi, yaitu buku yang sedang dipinjam itu ada 5, dan perlu dikonfirmasi terlambat itu ada 4, pengajuan member ada 2, dan denda ada 5. Atau ini denda ini adalah total yang pernah terlambat, seperti itu. Nanti saya tunjukkan. Kita masuk ke bagian kelola buku. Nah, di sini kita bisa menambahkan dan menghapus buku, seperti itu. Nah, ini total 14 buku ini sama seperti yang ada di dashboard tadi. Nah, ini dengan rincian buku fisik ada 12 dan buku digital ada 2. Nah, misal kita ingin menghapus buku ini misalnya, atau mengedit, itu kita bisa lakukan di sini gitu. Misal kita contohkan, kita tambahkan buku terlebih dahulu. Nah, ini ada judul, misal saya sudah menyiapkan satu cover juga ya, kimia, nulisnya Dodi aja, misal penerbitnya Pramata, terbit misal 2026, dengan kategori berarti pendidikan dan pendidikan umum, misal stok buku misal 10. Nah, di sini kita bisa pilih buku digital atau buku fisik. Nah, buku fisik itu hanya akan muncul cover, tapi kalau buku digital itu akan muncul upload PDF dan juga ebook, yaitu previewnya yang 5 halaman, seperti itu. Kita upload buku fisik seperti ini. Nah, misal kita upload, kita akan simpan misalnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Misal kita hapus juga, nah di sini akan berubah menjadi 15 dengan buku fisik 13. Misal kita hapus, dia akan berkurang. Nah, seperti itu kurang lebih. Begitu juga dengan buku digital kurang lebih sama ya. Misal kita ingin menambahkan buku digital, misal judulnya Madun 2 misal. Dodi Pramata tahun 2026, ini olahraga misal. Di sini buku digital. Ini Tenansi Madun, ebook full. Ini juga tester. Nah, ini itu ada 5 halaman aja. Jadi di sini saya membuat untuk admin itu upload 2 file, yaitu full PDF-nya yang berjumlah misal ada 50 halaman, dan juga previewnya 5 halaman, yang nantinya ketika akun mahasiswa itu bukan member, dia akan baca previewnya, bukan ebook fullnya, seperti itu. Bisa kita siapkan, dia akan muncul di sini seperti itu. Ini ada akun mahasiswa ya, manajemen. Ini ada misal contoh Evelyn, dia role-nya member, Cahyo user, Bayu user. Nah,
ini kalau misal kita nanti setujui, dia akan berubah lagi menjadi user. Dia akan berubah menjadi member, sorry. Nah, ini juga karena masih user ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pengajuan member. Nah, ini ada dua. Misal kita contohkan untuk Dodi Kurniawan kita setujui. Nah, dia akan berubah langsung menjadi member di sini. Kalau misal ini kita tolak, dia akan tetap menjadi user seperti itu. Ini ada transaksi yang pernah dilakukan. Nah, ini saya sudah menyiapkan untuk buku yang telat juga ya kemarin. Jadi nanti kita coba untuk dendanya. Ini ada pengembalian di sini. Nah, pengembalian ini akan ada muncul di sini kalau posisi user atau si mahasiswa dia telat. Jadi kalau telat itu mengembalikan bukunya itu harus atas konfirmasi dari si admin begitu. Nah, kita contoh, kita logout dulu. Nah, kita masuk lagi misal ke menu Dodi ya. Dia akan berubah menjadi member, dan di sini juga akan berubah seperti ini. Cari ebook, nah, misalnya seperti itu. Nah, ini ada di sini. Nah, misal kita akan coba membaca ebooknya. Nah, ini kan member, jadi yang akan muncul itu full PDF. Nah, misal kita contoh UI UX, kita lihat detail. Terus misal nah, contoh ini saya sudah sempat mencoba ya dengan ini admin. Ini tester sebelum saya batasi adminnya supaya tidak bisa masuk ke menu books daripada menu mahasiswa ya. Jadi ini belum hilang, jadi mohon maaf. Dan ini misal kita contohkan baca ebook. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia full ebook. Ya, ada berapa halaman ini? 46 ya. Seperti itu. Ini member, jadi dia bisa baca buku full, buku digitalnya. Nah, di sini misal kita coba untuk kembalikan bukunya ya. Misal kita kembalikan. Nah, karena kan ini posisi tidak tidak terlambat, jadi dia 0 dendanya gitu. Misal kita coba masuk ke menu si profile. Nah, ini seperti ini. Misal kita ingin mengganti emailnya juga bisa di sini. Misal kita akan ganti dari test user jadi Dodi Kurniawan. Nah, ini juga akan berubah langsung di menu mahasiswa yang ada di akun admin seperti itu. Nah, ini berhasil disimpan ya. Misal nih kita juga bisa ganti password. Terus kita juga bisa hapus akun juga. Misal kita coba untuk logout dulu dan kita masuk ke akun Bayu misalnya. Nah, Bayu ini kan tadi bukan member ya, user. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, dan ada buku yang sedang dipinjam dengan terlambat gitu, karena sudah terlambat 7 hari tidak dikembalikan. Misal kita contoh, kita baca buku sebagai bukan member, dia akan hanya bisa baca preview, gak full. Misal kita contoh baca ya.
dia hanya akan 5 halaman saja, seperti itu. Dia nggak bisa full. Itulah kenapa si admin itu upload 2 file, yaitu preview dan juga full buku digitalnya. Karena kalau buku digital itu akan langsung bisa dibaca oleh member, sedangkan yang bukan member atau user biasa itu hanya bisa membaca previewnya saja, seperti itu. Terus di sini ada buku saya. Nah, di sini ada buku yang telat ya, dengan denda itu sehari Rp1.000. Nah, di sini Bayu tidak akan bisa melakukan pengembalian langsung, karena harus yang melakukan pengembalian itu admin atau melalui konfirmasi admin, karena harus membayar denda, seperti itu. Jadi si Bayu ini tidak bisa untuk melakukan pengembalian ya, karena harus melalui konfirmasi admin. Jadi untuk dendanya juga saya tidak memasukkan di web ya. Jadi dendanya itu si user datang ke admin dengan membayar cash, seperti itu. Nah, nanti adminnya itu akan konfirmasi bahwa bukunya sudah dikembalikan, uang dendanya sudah diterima, begitu. Contoh, kita logout lagi, kita login menu admin. Nah, di sini di menu pengembalian, ini ada Bayu yang meminjam buku fisika telat 7 hari, telat 6 hari dengan denda 6.000 ya, gitu. Karena denda perharinya yaitu Rp1.000. Dan kalau misalnya di sini akan ada 4 terlambat. Nah, itu munculnya ada di sini, transaksi aktif terlambat. Nah, ini juga terlambat, begitu. Misal kita konfirmasi di sini punya Bayu. Oh ya, untuk user, kalau misal dia telat mengembalikan, dia tidak akan bisa meminjam buku lagi. Saya belum mencontohkan, sebentar saya contohkan lagi. Kita masuk misal menu Bayu gitu. Misal Bayu ingin meminjam lagi, tapi dia tidak akan bisa. Nah, oh ya, karena dia hanya bisa 2, karena user itu hanya bisa minjam 2 buku. Kalau member itu 5 ya. Jadi nah, dia akan muncul seperti ini, karena dia sudah meminjam 2 buku gitu, seperti itu. Dia akan muncul notif seperti ini. Berbeda dengan Evelyn tadi yang ada di menu transaksi pengembalian, dia bisa meminjam sampai 4 buku karena dia seorang member, seperti itu. Nah, kita contohkan dulu. Kok menu Bayu sorry menu admin ya, gmail.com. Nah, misal di sini kita lakukan pengembalian ya, konfirmasi. Misal kita si Bayu sudah melakukan pengembalian langsung, yaitu ke adminnya ya. Jadi kita simpan di sini.
dia akan bilang buku berhasil dikembalikan dan denda tercatat. Nah di sini transaksi. Nah ini buku dikembalikan dengan denda 6.000, seperti itu. Jadi untuk dendanya itu manual ya, transaksi antara mahasiswa dan juga admin. Nah, kita contohkan untuk Dodi Kurniawan minjam banyak buku ya, karena Dodi Kurniawan itu kan sudah menjadi member ya. Dia bisa pinjam sampai 5. Nah, misal kita mau pinjam buku silat misal, karena ini udah masuk ke favorit, jam 5. Terus misal ini kita pinjam juga. Terus misal kita fisikal pinjam, database kita pinjam. Terus misal kita pinjam Laravel juga gitu. Nah itu udah 5 ya. Misal kita mau ingin meminjam buku Jokowi dan Prabowo, dia nggak akan bisa. Nah limit member karena maksimal itu 5 gitu. Nah, misal kita di sini stok menjadi 9 karena tadi mungkin sempat dipinjam gitu dan belum dikembalikan, seperti itu. Nah, cara mengembalikannya tuh di sini. Ini ada misal kita kembalikan, dia seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini website yang saya buat. Bila ada kekurangannya mohon maaf dan terima kasih.